Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai Google Doc dari mata kuliah Knowledge Management System. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Adrian Akmal Halafiz dan teman saya. Nama saya Muhammad Ramdhani. Oke, dan kita langsung saja ke topik kita, yaitu mengenai Google Doc dan soal-soalnya. Silakan. Aplikasi Google Doc. Aplikasi Google Doc itu adalah dokumen merupakan layanan mengelola data, mengelola kata berbasis web cloud milik Google. Pengguna bisa menggunakan layanan Google Doc secara gratis dari situs doc.google.com atau melalui Google Drive. Google Doc sendiri memungkinkan pengguna untuk mengerjakan dokumen bersama tim atau kolaborasi. Jadi dari Google satu ke Google lain secara real time. Kemudian Google Doc itu juga dibekali dengan fitur machine learning yang mana mampu memberikan pengalaman dan kemudahan dalam membuat dokumen. Google Doc mendukung beragam format dokumen seperti .doc, kemudian .docx, .docm, .x, .m, .html, teks biasa, .txt, .rtv, .odt, serta hampir semua format Microsoft Office lainnya. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan alur penggunaan Google Docs. Yang pertama ada register. Pertama-tama user masuk ke dalam website https://docsgoogle.com. Tampilan akan seperti di samping ini, yaitu tampilan Google Login. Kemudian jika Anda sudah memiliki akun Google, silakan klik tombol berikutnya. Kemudian jika Anda belum memiliki akun Google, silakan klik tombol buat akun. Jika kita klik tombol buat akun, akan muncul seperti di bawah ini. Silakan pilih opsi akun, yaitu untuk diri sendiri, untuk anak saya, atau untuk mengelola bisnis saya. Kemudian akan tampil halaman seperti di samping kanan ini. Silakan isi beberapa pertanyaan dalam kolom tersebut. Kemudian klik berikutnya. Akan tampil halaman verifikasi nomor telepon. Silakan isi nomor telepon yang Anda miliki dan masih aktif. Jika sudah, klik berikutnya. Kemudian akan tampil halaman seperti halaman di samping kanan ini. Kemudian klik isi, kemudian klik verifikasi. Setelah verifikasi, silakan isi kolom di bawah ini, lalu klik berikutnya. Setelah itu, silakan baca privasi dan persyaratan yang dibuat oleh Google. Kemudian klik saya setuju. Akun berhasil dibuat, kemudian tampilan awal pada Google Docs akan seperti di bawah ini. Kemudian, dua itu adalah input data atau dokumen baru. Pada halaman awal, klik kotak yang berisi tanda plus untuk membuat dokumen baru. Kemudian jika memiliki dokumen berbentuk .docx, bisa langsung klik logo berbentuk folder pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian ketika klik itu akan muncul seperti di bawah. Silakan pilih file import berasal dari mana. Setelah itu klik buka untuk membuka dokumen Google Docs. Jadi kita bisa mencari file yang telah kita sediakan di PC atau laptop kita. Kemudian setelah klik buka, akan muncul tampilan awal dari file yang kita buka tadi. Jadi isi dari teks yang sudah ada yaitu nanti terbuka di Google Docs. Kemudian tiga itu basic setting. Setting pada Google Doc hampir sama dengan aplikasi Microsoft Word. Beberapa toolbar terlihat seperti di bawah ini, memiliki fungsi yang sama dengan yang ada di aplikasi fungsi Word, seperti file, edit, tampilan, sisi kanan, format, dan lain-lain. Dan 4, output data. Output data dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan klik download pada toolbar file. Contohnya di bawah ini. Google Doc dapat mengunduh file
beberapa bentuk yaitu Microsoft Word, format open dokumen, teks format, teks biasa, halaman web, dan public app PUB. Ini ada contohnya. Kemudian Dan di sini yang C adalah Knowledge kemudian Management System pada Google Docs. Proses Knowledge Management System pada Google Docs terdapat pada proses Knowledge Creation and Capture, Knowledge Sharing and Enrichment, dan Knowledge Repository atau Knowledge Base. Yang pertama ada Knowledge Creation and Capture. Nah, di sini user bisa menambahkan komentar atau berdiskusi dengan rekan timnya atau temannya melalui kolom komentar di sini. Setelah mengklik tambah tombol ini, terus isi komentar, lalu akan tampil komentarnya seperti ini. Dan jika sudah, kita bisa mengklik tanda checklist di sini untuk menghilangkan komentarnya. Kemudian yang kedua ada knowledge sharing and enrichment, yaitu kita dapat melakukan sharing dokumen dengan yang lainnya. Di sini ada role-nya yaitu kita sebagai pemilik, kemudian jika kita menambahkan orang, dia akan bisa dijadikan editor atau bisa dijadikan pengomentar. Dan juga bisa hanya melihat dokumen tersebut. Yang ketiga yaitu knowledge repository atau knowledge base. Knowledge yang terbentuk akan tersimpan dalam knowledge repository atau knowledge base milik Google dan dapat diakses kembali. Nah, di sini filenya akan tersimpan di Google Docs ini. Jika kita ingin mengedit, kita bisa membukanya kembali. Nah, ini adalah yang dia itu ada fitur Google. Fitur Google itu ada integrasi dengan Google Drive secara otomatis atau menyambung dengan Google Drive dan bagikan dokumen untuk berkolaborasi, kemudian history untuk setiap perubahan, dukungan add-on untuk Google Doc, ejaan dan tata bahasa tanpa perlu instalasi. Jadi bisa online Google Doc ini. Dan kemudian 7 itu support pada banyak browser dan 8 tersedia versi mobile. Kemudian kekurangan pada Google Docs yaitu fiturnya masih terbatas, belum tersedia versi desktop berbasis cloud sehingga storage-nya terbatas hanya 15 GB per satu akun. Kemudian dokumen dibuat secara online, maksudnya adalah dokumen yang ingin kita edit atau dokumen yang ingin kita buat itu harus dibuat secara online dahulu. Jadi kalau Microsoft Word kan bisa secara offline. Kemudian membutuhkan koneksi internet untuk berkolaborasi dengan teman. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.